Bagaimanakah persebaran flora dan fauna di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga kita dijuluki sebagai negara mega biodiversitas. Nah, Indonesia juga memiliki banyak pulau dan juga beberapa hewan endemik yang hanya ditemukan di beberapa tempat. Nah, di sini saya lebih condong untuk membahas persebaran flora berdasarkan ketinggian sebuah tempat. Jadi ada 4 pengelompokannya. Yang pertama adalah tumbuhan atau fauna yang tinggal di ketinggian 0 sampai dengan 650 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan yang tinggal di ketinggian 650 sampai dengan 1500 mdpl. Dan yang ketiga adalah tumbuhan yang tinggal di ketinggian 1.500 sampai dengan 2.500 mdpl. Dan yang keempat adalah tumbuhan yang tinggal di ketinggian di atas 2.500 mdpl. Nah, tentunya tumbuhan-tumbuhan ini punya persamaan ataupun perbedaan. Jadi beberapa ketinggian mungkin punya tumbuhan yang sama. Tergantung ya. Jadi nggak selamanya yang ada di buku itu sesuai dengan yang kita lihat di dunia nyata. Bisa aja berbeda. Nah, di sini untuk gampangnya kita memahami atau mengingat bahwa tumbuhan-tumbuhan yang tinggal di tempat-tempat tersebut, kita bisa melihat sekitar kita lah. Misalnya untuk ketinggian 0 sampai 650 mdpl, kita bisa mengambil garis lurus dari misalnya Pantai Ampenan sampai dengan Udayana. Jadi di situ kita ketemukan berbagai macam jenis tumbuhan atau flora, di antaranya adalah kelapa, kemudian pasti ada jeruk, ada mangga, ada padi, ada jagung. Kemudian juga kita bisa temukan manggis dan lain sebagainya. Kemudian untuk di ketinggian 650 sampai dengan 1500 mdpl, kita bisa mengambil wilayah misalnya daerah Pusuk. Nah, di Pusuk kita bakal ketemu dengan pohon aren, ada juga pohon durian, ada juga misalnya tumbuhan paku-pakuan. Nah, kemudian untuk di ketinggian 1500 sampai dengan 2500 ini lebih tinggi lagi nih, kayak misalnya di Sembalun lah ya. Kita bisa temukan beberapa jenis beri, misalnya stroberi, kita bisa temukan juga tumbuhan cemara gunung, dan lain-lain. Kemudian untuk tumbuhan yang tinggal di ketinggian di atas 2500 mdpl ini adalah contohnya tumbuhan edelweiss, kemudian ada lumut sama likem. Likem ini lumut kerak. Kita bisa lihat bahwa tumbuhan-tumbuhan yang tinggal di ketinggian yang berbeda-beda itu juga punya karakteristik tersendiri, punya perbedaan, ada juga yang punya persamaan. Berikutnya adalah persebaran fauna di Indonesia yang dibagi menjadi 3 zona berdasarkan garis walas Weber. Yang pertama zona oriental atau bagian barat Indonesia yang terdiri atas Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Kemudian ada zona peralihan, zona tengah, ini ada Pulau Lombok, Sumbawa, Sumba, ada juga Timor. Kemudian kalau zona australis ini adalah zona yang berdekatan dengan Australia atau benua Australia, contohnya kayak Pulau Papua. Nah, di sini kita akan melihat ada perbedaan karakteristik hewan-hewan di 3 zona ini. Kalau zona oriental, itu karakter hewannya yang pertama mamalia berukuran besar, yang kedua terdapat kera, dan yang ketiga burung-burung di wilayah ini kurang menarik. Contohnya adalah harimau, kemudian ada badak, ada gajah, ada orangutan, ada macan tutul, ada juga burung jalak Bali, dan lain-lain. Kemudian kalau zona peralihan ini karakter hewannya adalah gabungan dari zona oriental dan zona australis. Contoh hewan yang ada di zona peralihan ini adalah komodo, duyung, kemudian ada maleo, ada juga babi rusa, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah zona australis, di mana hewan-hewan di zona australis ini karakternya berbanding terbalik dengan zona oriental, di mana yang pertama itu adalah mamalia berukuran kecil, kemudian tidak terdapat kera, kemudian hewan di sana, burung-burung di sana itu punya warna menarik, dan yang keempat ada hewan yang berkantung. Contoh hewan yang di daerah zona australis ini adalah cendrawasih, walabi, kanguru pohon, dan ada juga ular sanca hijau. Oke, mungkin itu aja untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia. Semoga bisa dipahami. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.